Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Silakan, tafadhali. Kitab jenazah. Hendaklah memperbanyak mengingat mati dan bertobat dari segala dosa, terlebih lagi bagi orang sakit, agar lebih giat beramal kebaikan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin A'udzubillah. Pertama baca aja, pertama. Kalau selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. enggak, kalau dari tengah a'udzubillah aja. Kalau di awal surat baru bismillah. Kullu nafsin za'iqatul mauti wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa, za'iqatul maut, merasakan sakitnya mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum, balasan kamu nanti akan dipenuhkan Allah yaumal qiyamah. Sabda Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aksiru, banyak-banyaklah mengingat zikra hazimil ladzatil maut. Banyak-banyaklah kamu mengingat yang memutus segala kesenangan. Lezat, segala yang lezat-lezat putus kalau dia datang. Siapa itu? Mati. Banyak-banyak ingat mati. Terus. Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit hukumnya sunat, guna menghibur kesedihannya, karena kegembiraan orang sakit itu dapat juga menjadi obat. Sabda Rasulullah SAW. Hakul muslim alal muslimi khamsun. Hak sesama muslim ada 5. Pertama, raddus salam, menjawab salam. Kalau saya ucapkan salam, kalian wajib jawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa iyadatul marid, kalau sakit jenguk. Wa ittiba'ul janaiz, mengiringi jenazah. Kalau meninggal, iringi jenazahnya sampai ke kubur. Wa ijabatud da'wah, kalau diundangnya datang. Jangan tengok yang undang. Ini kadang orang kalau diundang pejabat datang, diundang fakir miskin tak datang. Siapapun yang undang datang. Kalau makan ayam datang, kalau mihun tak datang. Wa tashmitul atis, wa tashmit atish, kalau dia bersin maka ucapkan yarhamukallah. Alhamdulillah kata dia, yarhamukallah. Dibalas lagi yahdikumullahu yuslihu balakum. Terus, Orang yang menjenguk orang sakit hendaklah mendoakan agar sakitnya lekas sembuh dan menganjurkan supaya dia taubat dari segala dosa, membayar utang jika ada, dan berwasiat. Si sakit hendaklah berbaik sangka kepada Allah, karena ia mengetahui bahwa Allah bersifat pengasih, penyayang, dan pengampun. ana inda dhanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku, kata Allah. Aku, kata Allah, menurut prasangka hambaku. Sangka baik aja sama Allah. Kalau kita sakit, sangka baik. Mudah-mudahan dengan sakit itu kita diampunkan dosa. Sesudah berusaha ternyata gagal, sangka baik. Mungkin ada hikmah di balik itu. Semoga ada hikmahnya Pak Ustadz. Ternyata hikmah udah menikah. Ada hikmah di balik itu. Tak tahu kita. Asa antakrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu. Wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Ada banyak kebaikan di balik itu. Kita tak tahu. Yang penting berusaha. Terus. Hal-hal yang harus dilakukan terhadap orang sakit parah. Nih, kalau nengok orang sakit, ini yang mesti dilakukan. 1. 1. Orang yang sakitnya parah sehingga hampir menghembuskan napas penghabisan hendaklah dihadapkan ke kiblat. Hadapkanlah dia ke kiblat. Jadi kalau orang sakit, masuk antum ke kamar, cumanalah menghadapkan dia ke kiblat. Kakinya ke kiblat, kepalanya ke sini, naikkan ke bantal. Naikkan. Atau cara yang kedua, kepalanya ke utara, kakinya ke selatan, miringkan dia ke. Paham? Paham. Gimana caranya? Kakinya ke kiblat, Kepalanya ke timur, kasih bantal. Atau tempat tidur rumah sakit itu kan bisa naik.
Kata suster, bidan tak bisa naik pak, naik sikit mati. Kepalanya ke utara, kakinya ke selatan, miring. Kalau tak bisa miring, terlentang. Terus 2. Orang sakit parah hendaklah diajarkan membaca kalimat tauhid atau la ilaha illallah di telinga sebelah kanan. Maka kalian bisik sebelah kanan. La ilah. Tolonglah ustazah, kalian udah punya rumah Quran nih, datanglah oma-oma. Tolonglah ustazah, suami saya mau meninggal, sakitnya udah berat betul. Mau kalian bisikkan ke telinganya? Kenapa pula kalian bisikkan ke laki orang? Mau pula katanya. Kalian tanyalah mana anak laki-lakinya. Mana? Datang kalian. Mana anak laki-lakinya? Mohon maaf ya Bu. Anak laki-lakinya mana? Tak ada anak laki-lakinya Pak Ustadz. Anak perempuan. Jangan kalian bisikkan. Begitu kalian bisikkan, la ilah, nggak jadi matilah Ustazah. Inilah yang ditunggu-tunggu katanya. Cari keluarganya dulu. Ajarkan la ilaha illallah. Sebutkan kalimat kalau diucapkan bibir tak bergerak. Siapa namanya? Risma. Hah? Risma. Risma. Risma kalau diucap bibir bergerak atau tidak? Bergerak. Risma. Risma. Ustadz Somad bergerak atau tak bergerak? Bergerak. Somad. Tapi la ilaha illallah tak bergerak. La ilaha illallah. Karena waktu sakaratul maut itu berat, menggerakkan bibir pun payah. Maka Allah kasih kalimat yang kalau disebut maka orang tak perlu menggerakkan bibir, ringan, mati dalam keadaan ringan. La ilaha. Asal nampak lidahnya udah bergerak, suaranya udah tak keluar lagi. La ilaha illallah. Nampak lidahnya bergerak. Dah, diam, jangan ganggu lagi sampai dia mati. Tapi kalau dia meracau, tahu meracau? Mengigau, diganggu setan apa segala macam, terus bisikkan lah. Yang membisikkannya berapa orang? Satu. Yang pula kalian rame-rame situ bisikkan. Kalau yang meninggal itu ulama, ustad, kalian bisikkan atau tidak? Tidak. Apa pula tak bisikkan? Bisikkan. Cemana nih ustad, kita bisikkan? Tak usahlah, dia kan udah tahu. Tetap dibisikkan, karena waktu itu godaannya luar biasa. Datang setan membawa air. Orang sakaratul maut itu haus minta ampun. Datang setan ngasih air. Kau akui aku sebagai Tuhan, ku kasih kau air, kata setan. Itulah maka orang yang sekeliling itu baca Quran, berzikir, baca Yasin, supaya jauh dari setan. Itulah maka di dinding-dinding itu jangan ada gambar-gambar. Jangan ada patung-patung. Kalau ada patung tempat setan, maka setan itu memanggil. Jelas? Jelas. Jadi kalian kalau jenguk orang, tengok dindingnya. Ini kalian buang nih, buang. Tapi itu gambar pernikahan kami. Itu loh, situ setan. Jangan ada musik-musik situ. Dari suara musik itulah masuk bisikan setan ke dalam hati. Yang ada hanya suara orang ngaji, berzikir, bertasbih, bersolawat, la ilaha Illallah. Terus Ulama fikih berkata, sungguh pun kita disuruh mengajarkan kalimat tauhid kepadanya, tetapi jangan sering dan berturut-turut karena akan buatnya bosan. bosan. Sekali aja, asal nampak lidahnya la ilaha illallah, dah cukup. Tapi kalau dia terus tabungan gimana? Usah ingat-ingat lagi tuh Pak. La ilaha illallah. Nanti kalau aku mati kau jangan kawin lagi ya. Kau usah bahas tuh Pak. Maka apabila telah diajarkan satu kali, jangan diulangi Jangan lagi. ulang lagi. Kecuali sesudah mengucapkan perkataan yang lain. Kecuali dia mengucapkan kalimat yang lain.
Mobil udah di servis ke bengkel, gitu. Bunga udah disiram, gitu. Token udah kalian bayar listrik. Gitu. Terus 3. Orang yang sakit parah sebaiknya dibacakan surat Yasin. Sabda Rasulullah Iqra'u SAW. mautakum Yasin. Bacakan surat Yasin. Baca. Ada anaknya yang bisa baca Yasin? Mohon maaf Pak, tak ada anaknya yang bisa baca Quran. Istrinya gitu, lebih tak pandai juga. Ustazah itulah yang membacakan Yasin wal Qur'anil Hakim. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan surat Yasin itu pada perkara yang susah, pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Susah rezeki, baca Yasin. Susah sehat, baca Yasin. Susah jodoh, baca Yasin. Susah sakratul maut, baca Yasin. Alhamdulillah Pak Ustadz, alhamdulillah Ustazah. Kenapa? Begitu dibacakan langsung mati. Itulah kalian, sudah mati kalian ketawa pula. Mestinya sedih lah. Terus Hal-hal yang harus dilakukan terhadap orang mati. 1. Matanya hendaklah dipejamkan atau ditutupkan. Menyebut yang baik-baik, mendoakan dan memintakan ampun atas dosanya. semua orang yang mati itu matanya. Kenapa matanya terbuka? Karena menengok ruh keluar. Yang pertama dingin tuh kaki. Dingin juga. Coba rasa. Dingin. Kebas. Tak lama lagi tuh. Naik dia ke atas. Ke atas. Lalu kemudian kalian kalau tidur. Kalau tidur belakang tuh tak menempel. Pasti begini dia. Ini lantai. Ini lantai. Tulang belakang tuh melengkung begini. Nah, Iya. ada cerah langgan. Nah, kalau orang meninggal, tulang ini turun ke bawah. Kecuali gemuk kali, tak tertahan tulang itu lagi. Dari lutut, dari ujung berembus dia keluar dari sini. Roh itu waktu masuknya dulu dihembuskan. Wa nufikha fihi ruh wa nafakhtu fihi ruh. Ini daging dihembuskan. Maka keluarnya pun berembus juga. Waktu ruh itu keluar dari mulut, dari hidung, mata menengok ruh itu keluar. Ruh keluar, ruh Abdul Somad ini keluar, mata menengok. Itulah maka ditutupkan mata. Tolonglah Ustazah, lakiku matanya terbuka aja dari tadi malam. Mau kalian menutupkannya? Mau lah kalian menutupkan? Yang menutupkan matanya anaknya, bininya, keluarganya. Allahumma rfa' darajatahuma al-ghabir. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma rfa' darajatahuma al-ghabir. Pejamkan matanya, sebut yang baik-baik. Uzkuru mahasina mautakum. Orang yang mati itu sebut yang baik. Baik. Baiknya bapak nih dulu ya Allah. Waktu kami datang ke rumah dia, diundangnya mau menyambut bulan puasa, dikasihnya kami makan. Padahal makan keripik. Yang kalian sebut tak baiknya, waktu diundangnya kami makan, keripik lah dikasihnya. Tak terpotong kan ayam. Mendoakan, doakan dia. Pak Anu sudah meninggal. Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Pak Anu sudah meninggal. Alhamdulillah, pelit kali dia, mampus di situ. Memintakan ampun atas dosa-dosanya. Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Idza hadartum mautakum, kalau kamu menengok orang mati, faghmidul basar, pejamkan matanya. Fa innal basara yatba'ur ruh, karena mata itu menengok ruh pun. Wa qulu khairan, ucapkanlah yang baik-baik. Fa innahu yu'ammanu ala man qala ahlul mayt,